ini dugaannya Doktif berkaitan dengan buzzer yang kemarin ditangkap ya. Nah, yang Doktif ingin memberikan saran kepada para buzzer itu ya, berbicaralah yang jujur. Apa adanya sampaikan di depan penyidik. Jangan pernah mengarang cerita karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi dan jangan pula melibatkan Doktif, jangan sampai nanti timbul narasi-narasi yang kalian karang. Dok, tujuannya agenda hari ini, Dok? Hari ini sebenarnya takutnya nggak boleh di jalur sini. Agenda hari ini apa, Dok? Sedikit aja Dok, sedikit aja Dok. Boleh ya. Jadi hari ini kita datang ke masalah sih, tolong. Jadi hari ini kita ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu badan yang mengawasi hakim, kinerja dari hakim. Jadi di sini Doktif ingin meminta pengawasan dari Komisi Yudisial dalam sidang Prapit di tanggal 2 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pelaporan saudara DRL ya sebagai tersangka dari Polda Metro Jaya. Jadi DRL merasa keberatan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya sehingga melakukan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemungkinan kalau nggak salah hakimnya adalah Yang Mulia Ibu Eli kalau nggak salah. Nah di sini Doktif meminta pengawasan kepada Komisi Yudisial agar terang benderang transparan gitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun Doktif yakin 1000% untuk Hakim Ibu Eli itu tegak lurus. Ya nggak akan mungkin bisa meleng ya gitu. Tapi yang namanya kita ya warga negara Indonesia kan ya wajar ya untuk meminta pengawalan seperti itu. Dan ini edukasi juga ke masyarakat bahwa hakim tuh ada kok yang ngawasi gitu. Jadi kalau kalian merasa ada ketidakadilan oleh putusan hakim, minta pengawasan, kalian bisa datang ke Komisi Yudisial. Ya, jadi ini juga edukasi. Nggak usah khawatir, kalian nanti di sini tidak dapat resepsionis, penyambutannya luar biasa baik, mereka ramah banget ya. Jadi nggak perlu takut ya, datang ke Komisi Yudisial, nanti kalian diskusi gitu ya, dan mengirim surat juga. Oke? Oke, dulu ya. Oke deh. Oke dokter, tadi bisa diceritain dokter mungkin Ketemuannya seperti aduan atau permohonan apa tadi? Oke. Jadi tadi Doktif bersama dengan tim lawyer ya. Jadi memang datang ke Komisi Yudisial untuk melaporkan, memohon pengawalan dari Komisi Yudisial atas laporan dari saudara DRL yang melakukan prapit ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, jadi di sini Doktif mohon pengawalan karena jangan sampai nanti ada dugaan-dugaan yang penyuapan yang muncul ke permukaan, jangan gitu. Jadi untuk menghindari itu, meskipun Doktif yakin sih hakimnya pasti akan tegak lurus, tetapi dengan meminta pengawalan ini kan akan lebih transparan. Ya, jadi dan ini juga informasi buat masyarakat bahwa hakim itu diawasi oleh yang namanya Komisi Yudisial. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada yang namanya hakim yang kok kayaknya ada ketidakadilan nih, kok kayaknya ada dugaan penyuapan ke hakim Jabar. Jadi tidak pernah ada panggilan untuk penyelidikan. Ya, tidak ada dalam penyelidikan tiba-tiba naik sidik penyidikan. Ya, dari lidik aja nggak pernah. Lidik aja nggak pernah. Pelaporan itu tanggal 17 Desember ya, ada pelaporan. Dan ternyata 13 Desember sudah naik sidik. Karena mungkin bukti-buktinya kuat banget. Nah, tiba-tiba Doktif dipanggil. Nah, dari sini Doktif akan kooperatif akan datang ya, tetapi yang Doktif tekankan ini dugaannya Doktif berkaitan dengan buzzer yang kemarin ditangkap ya. Nah, yang Doktif ingin memberikan saran kepada para buzzer itu ya, berbicaralah yang jujur. Apa adanya sampaikan di depan penyidik. Jangan pernah mengarang cerita karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi dan jangan pula melibatkan Doktif, jangan sampai nanti timbul narasi-narasi yang kalian karang. Kenapa? Karena itu pun akan menjadi bumerang buat kalian. Doktif akan menyerang balik, Doktif akan melakukan penuntutan balik. Jika itu hanyalah usaha kalian untuk mengarang cerita. Ya di sini Doktif katakan Doktif tidak pernah membayar buzzer, bahkan Doktif bilang
sayembara 1 miliar. Buat siapapun yang bisa membuktikan bahwa Doktif pernah menyewa buzzer untuk menggiring opini di masyarakat. Seperti itu. Jadi Doktif tidak pernah menggunakan jasa buzzer sampai detik ini. Ya, seperti itu. Isunya pun kan katanya gajinya UMR, itu gimana, Dok? Aduh, nggak tahu kan Doktif nggak ngerti. Doktif kalau masalah buzzer sama sekali nggak ngerti. Tapi memang ada beberapa pengakuan dari agensi buzzer yang menemui Doktif, meminta permohonan maaf, dan mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka diberikan briefing. Salah satunya oleh DRG dan DRL serta SS. Ya, jadi pengakuan dari agensi buzzer ini yang bertobat, mengaku ingin mendapatkan uang dengan hasil yang halal, dan mereka tahu Doktif seperti apa karakternya. Mereka memberikan bukti briefingannya seperti ini, Dok. Kita dapat uang seperti ini. Untuk komen sekitar 5.000 per komen, untuk satu VT konten sekian ratus ribu. Nah, itu semua ada. Ya, tapi yang jelas itu dari saudara DRG, DRL, SS. Kalau Doktif nggak pernah menggunakan teknik seperti itu. Buat apa? Lebih baik kasih makan orang yang nggak punya, buat kita makan, buat bantu korban bencana, gitu, ya. Oke. Berarti dokter pemanggilan nanti di Polda Jabar sebagai apa sih, Dok? Saksinya atau gitu? Sebagai saksi, panggilan sih sebagai saksi, Assalamualaikum gitu. Kalau kita sih nggak tahu seperti apa, warahmatullahi gitu ya. Oke. Selamat siang. Yuk, Informasi nanti aku transfer ya, ini buat undangan makan ya. untuk menghadiri Ini 15 kan ya? Mau sih makan. Kenapa sih? Banyak lagi Mana abis ini? ke Polres, sampai banyak agenda hari ini. lagi banyak banget. Oke, ya udah gitu. Ya udah balik. sekali lagi diinformasikan kepada seluruh para undangan untuk menghadiri Kalau acara katanya ya Bang penandatanganan kalau Badan saya Narkotika menyampaikan Nasional doang. di ruang auditorium lantai 4 Kalau mau foto pada pukul 14.00 WIB. Iya. ya. Boleh? Terima kasih. Tarik gua telepon si Pak Doni sebentar. Pak Doni udah ini Pak. Sama-sama. Ini ada 2 tebusannya. Oh. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.